Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Keisha Devira. Di sini aku akan menjelaskan materi mengenai media-media komunikasi. Tolong disimak ya teman-teman. Media komunikasi itu terbagi menjadi dua, ada media cetak dan media elektronik. Nah, tapi di sini aku akan menjelaskan inti materi dari media komunikasi yang media elektronik. Jadi, tolong disimak ya teman-teman. Contoh dari media cetak itu seperti surat kabar, majalah, koran, dan lain-lain. Sedangkan contoh dari media elektronik terdiri dari radio, televisi, film, dan internet. Nah, tapi kalian tahu gak sih mengenai radio itu apa? Nih, aku jelasin sedikit ya teman-teman. Jadi, sebelum televisi muncul, radio merupakan alat komunikasi massa yang sangat dominan. Tetapi, sekarang para keluarga berkumpul untuk menonton televisi. Padahal, sebelumnya berkumpul untuk sekadar mendengarkan siaran Jack Benny, Charlie McCarthy, The Shadow, dan The Lone Ranger dari radio. Teman-teman tahu gak sih perbedaan radio dan televisi itu apa? Jadi, salah satu perbedaan antara radio dan televisi yaitu televisi lebih mengarahkan kepada audiens yang luas, sedangkan radio lebih mengonsentrasi kepada audiens spesifik, yaitu audiens yang mempunyai minat khusus terhadap sesuatu. Misalnya opera, simfoni musik-musik percintaan, berita-berita, penggemar rock and roll, dan lain-lain. Di samping itu, radio sangat praktis untuk menemani istirahat ketika di pantai, bekerja di kantor, atau sedang menyetir mobil menuju kampus. Lalu, apakah teman-teman tahu mengenai kekuatan dan kelemahan dari radio itu apa? Jadi, kekuatan dari radio itu antara lain 1. Jangkauan fleksibel 2. Cukup serentak 3. Penetrasi ke daerah rural baik 4. Penetrasi kalangan bawah atau buta huruf baik dan yang terakhir 5. Produksi materi relatif mudah dan murah. Ada juga loh kelemahan dari radio, yaitu 1. Sulit dikontrol 2. Frekuensi harus tinggi 3. Untuk daerah luas perlu banyak stasiun 4. Segmentasi pendengar relatif sulit dan yang terakhir 5. Tidak ada gambar. Nah, teman, sekarang kita masuk ke contoh media elektronik selanjutnya, yaitu televisi. Televisi memiliki daya tembus yang tinggi dan lebih populer daripada jenis media massa lainnya. Dengan televisi, kini dunia terasa lebih sempit. Selain itu, dalam waktu relatif singkat, kita dapat melihat suatu kejadian dari dunia lain yang jaraknya jauh. Dari 10-15 tahun, televisi mengalami perubahan yang sangat drastis. TV kabel juga banyak diminati oleh masyarakat. Selain itu, film-film bioskop, program-program budaya mustahil dapat diikuti kalau tidak dengan bantuan TV kabel. Saluran utama lebih banyak tentang pendidikan, tetapi tidak semua, cukup memberikan perubahan pada pendidikan formal saja. Adapun kekuatan dan kelemahan dari televisi, yaitu kekuatan televisi 1. Jangkauan sangat luas 2. Penayaan seketika 3. Gabungan gambar, suara, dan warna 4. Efek demonstrasi 5. Penentuan waktu penayangan relatif mudah dan 6. Pelaksanaan kontrol relatif mudah. Adapun kelemahan televisi yaitu 1. Cepat lewat, frekuensi tinggi 2. Relatif mahal 3. Tidak ada segmentasi pirsawan 4. Keterangan dan pesan harus pendek dan 5. Produksi materi lama dan mahal. Media elektronik selanjutnya ada film. Film itu apa sih? Film adalah gambar hidup, juga sering disebut movie. Film secara kolektif sering disebut sinema. Sinema itu sendiri bersumber dari kata kinematik atau gerak. Film juga sebenarnya merupakan lapisan-lapisan cairan selulosa, biasa dikenal di dunia para sineas sebagai seluloid. Film dihasilkan dengan rekaman dari orang dan benda, termasuk fantasi dan figur palsu, dengan kamera dan atau oleh animasi. Film berbeda dengan cerita buku atau cerita sinetron. Walaupun sama-sama mengangkat nilai esensial dari sebuah cerita, film mempunyai asas sendiri. Adapun kekuatan dan kelemahan dari film. Kekuatan film yaitu 1. Dapat diputar berulang-ulang 2. Alur cerita jelas dan 3. Segmentasi teratur. Dan kelemahan film yaitu 1. Segmentasi penonton terbatas 2. Materi cukup lama dan mahal. Terakhir, contoh dari media elektronik yaitu internet. Pasti kalau dengar kata internet sudah tidak asing lagi, karena kita sering menggunakannya.
Tapi kalian tahu gak sih kependekan dari internet itu apa? Jadi, kependekan dari Interconnection Networking secara harfiah ialah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar Internet Protocol Suite untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Beberapa layanan populer di internet ialah email atau surat elektronik dan www atau World Wide Web atau www.yahoo.com atau www.google.com yang kerap digunakan. Selain itu, melalui internet dimungkinkan untuk berkomunikasi secara langsung antara dua pengguna atau lebih melalui program pengirim pesan instan seperti Yahoo Messenger, Twitter, Facebook, dan sebagainya. Kelebihan internet: 1. Tidak mengenal batas geografis. 2. Dengan hanya berpandukan mesin pencari seperti Google, pengguna di seluruh dunia mempunyai akses internet yang mudah atas bermacam-macam informasi. 3. Perkembangan internet juga telah mempengaruhi perkembangan ekonomi. Contohnya, berbagai transaksi jual beli yang sebelumnya hanya bisa dilakukan dengan cara tatap muka dan sebagian sangat kecil melalui pos atau telepon, kini sangat mudah dan sering dilakukan melalui internet. Transaksi melalui internet ini dikenal dengan nama e-commerce. Yang terakhir, yang keempat, terkait dengan pemerintahan, internet juga memicu tumbuhnya transparansi pelaksanaan pemerintahan melalui e-government. Seperti di Kabupaten Sragen, yang mana ternyata berhasil memberikan peningkatan pemasukan daerah dengan memanfaatkan internet untuk transparansi pengelolaan dana masyarakat dan pemangkasan jalur birokrasi. Kekurangan internet: 1. Tidak semua informasi yang didapat melalui sarana internet terjamin akurasinya. Para pengguna internet sangat dituntut kejeliannya agar tidak terlampau mudah percaya terhadap informasi-informasi yang tidak jelas, baik sumber maupun kredibilitas penyedianya. 2. Pembajakan karya intelektual juga merupakan salah satu akses negatif dalam penggunaan internet, misalnya pembajakan lagu-lagu. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kapan-kapan lagi.